Ah, wah, kejepit. Oke, kali ini kita mau pasang ban luar dan ban dalam ke wheelset saya. Ini wheelset yang depan dulu, supaya di training paling nggak saya udah bisa pakai si Zwift lagi di rumah. Ban belakangnya nanti saya akan pasang, tapi belakangan aja. Mungkin baru besok saya pasang. Perlengkapannya ya ini si sendok sepatu, tire lever, ini saya ada 2 gitu. Terus ini ban dalamnya. Ban dalamnya ini saya beli karena yang lama itu pentilnya kayaknya bermasalah. Jadi kalau saya pompa itu anginnya malah keluar gitu ya. Jadi akhirnya saya beli aja. Ini baru beli pas di weekend, hari Sabtu order, datangnya juga hari Sabtu dari Charlie Bike ID gitu. Ini dia si Conti Tube. Ini ukurannya Race 28 700C udah pasti. Terus apa lagi ya, ini bisa dipakai untuk dari 20 sampai 25, 720 sampai 25 gitu. Oke, kita pasang aja. Oh ya, ini panjang pentilnya yang 60. Yang pasnya di saya, yang enak menurut saya itu 60 gitu. Karena ban saya profilnya agak tinggi gitu. Oke, kita pasang aja lah. Wah, kejepit. Oke, ternyata kemarin itu nggak oke gitu ya. Ban dalamnya kejepit. Ban dalamnya kejepit, terus akhirnya saya mesti rapiin lagi. Si ban dalamnya itu masukin lagi ke ban luar. Itu pas saya pompa itu kejepit lagi, kejepit 2 kali gitu. Nah, terus akhirnya saya bongkar semuanya, saya turunin si ban luar, ban dalam. Pas dipompa lagi itu oke gitu ya. Sampai malam itu anginnya itu masih nahan sampai 100 PSI, aman gitu. Nah, tapi pas paginya itu saya lihat ini udah begini. Ini udah kempes total, udah ambles, anginnya udah keluar semua gitu. Nah, ini pas saya bongkar, pas saya lihat ini ternyata ban dalamnya itu udah sobek gitu. Ban dalamnya udah sobek, sobeknya gede, udah nggak bisa dipakai lah gitu. Oke, jadi ini si ban dalamnya udah saya pompa dari sore dan sampai sekarang ini hari sore besoknya itu masih dalam keadaan oke gitu ya. Ini masih keisi lah, walaupun ini nggak dipompa sampai full, ini cuma dipompa sampai ya kira-kira 40 PSI lah. Tapi ya masih oke gitu. Jadi bannya udah oke. Ini kenapa saya pompa dulu dan kemudian saya biarin 1 hari, karena kalau dari dalam dus itu ban dalam kan terlipat-lipat. Sifatnya kan kayak gini nih bentuknya. Jadi ya supaya ngembang dulu gitu kali ya, karena ini karetnya kan ketekuk-tekuk gitu, supaya nggak terlalu kaget aja sih. Kalau ini udah oke, ya udah kempesin dikit. Tapi ini masih ada sedikit anginnya lah. Jadi pas dimasukin ke ban luar gitu, itu baiknya masih ada sedikit angin di dalamnya gitu. Oke, gitu deh. Nah, ini kan ban luarnya ya. Ban luarnya kena, ya kita nggak tahu ini kena apa gitu ya, biar bocor atau kenapa. Kalau syukur-syukur tuh bisa kelihatan langsung gitu secara visual. Ini misalnya kena staples, kena batu atau kena apa gitu. Jadi ini kalau dikeluarin kita bisa periksa dulu dari luarnya.
Ini sih kalau saya periksa begini aja nih kayaknya oke-oke aja gitu ya. Ini luarnya. Dan kemudian kita mesti periksa juga dalamnya. Itu apakah masih ada sisa-sisa pecahan si staplesnya atau si pakunya atau apapun gitu. Jadi ini mesti benar-benar clear dulu gitu. Karena kalau masih ada batunya di dalam atau masih ada pecahan belingnya di dalam ya kita pasang ban dalamnya lagi ya bakal bocor lagi gitu. Ini sih oke gitu ya. Ini masih oke. Oke, ini kalau misalnya udah ya pasang dulu satu sisi ke dalam, ini dia, ke dalam si velgnya, ke dalam wheelsetnya. Oke, ini siap-siap mau masukin si ban luarnya. Ini udah oke semua. Ya udah, ini tinggal dilihat si arah rotation si ban luarnya. Jadi walaupun ban luarnya seperti ini kelihatan nggak ya si tapaknya? Ini punya saya seperti ini, jadi tapaknya tuh nggak kelihatan gitu. Ini arahnya kemana gitu. Tapi ini kalau dilihat pelan-pelan gitu, dilihat detailnya, ini ada. Tapi mungkin di kamera akan susah kelihatan karena ini tulisannya kecil banget dan udah gitu hitam. Jadi di karet gitu ya. Mana nih? Dan karena kecil banget akhirnya saya spidolin aja. Kecil banget soalnya. Rotationnya ke sana. Jangan sampai salah. Oke. Gini. Terus kalau saya biasanya si pentilnya nanti mau disesuaiin sama si mereknya, si ininya. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya juga sih, cuman ya demi apa ya, kebiasaan begitulah. Nih pentilnya mana nih? Cari bolongan pentil, nah itu dia. Masukin dulu setengahnya. Gitu ya. Kalau masukin setengahnya nih, masukin satu sisinya doang, ini nggak terlalu sulit lah. Apalagi nih ban udah sering dicopot pasang. Walaupun katanya ini kalau si yang model ada 10 wallnya gini, ini lebih keras gitu ya. Udah, ini udah kepasang satu sisi. Gampang. Kalau masih salah, kalau ada salah gitu, masih kurang bener, masih bisa diputar-putar. Tepat. Habis itu ya udah masukin lagi satu sisinya lagi. Kalau sampai di sini doang ini masih bisa di apa ya? Masih bisa pakai tangan. Dan memang sebisanya pakai tangan supaya velgnya nggak baret. Oke, ini udah tinggal segini. Ini biasanya yang paling keras gitu ya, bagian terakhir. Itu yang kalau saya sih saya butuh si sendok bannya, tire levernya.
Nah ini biasanya kalau saya masukin, kadang-kadang yang sininya malah keluar gitu. Jadi ininya mesti ditahan juga. Kadang ada ban yang benar-benar keras. Ini tadinya keras banget. Ban yang pakai apa? 10 wall. Ini kayaknya saya mau ganti juga deh ban ini, karena sering banget bocornya. Kayaknya memang puncture resistance-nya, kalau saya lihat di Bicycle Rolling Resistance, itu website yang sering ngebahas tentang ban-ban terbaik gitu. Ini memang puncture resistance-nya nih si Continental ini buruk. Kini udah semuanya masuk. Semoga nggak ada yang kejepit, nggak ada yang kejepit, nggak ada yang kejepit. Kini kita pompa dikit aja dulu. Oke, stop. Lihat dulu. Apa ada yang kejepit atau enggak, rapi enggak. Ini kalau yang sebelumnya itu kelihatan. Ini bagian yang apa, rata enggak, pas dipencet-pencet gini tuh kelihatan anginnya tuh sama semua enggak, ada yang bagian tiba-tiba keras atau lembek enggak. Ini sih kayaknya sama semua nih. Kalau yang misalnya kejepit itu kelihatan tiba-tiba ini misalnya keras terus tiba-tiba lembek gitu. Ini sih oke sih. Oke, lanjut deh. Ya, harga ban dalam sekarang segituan sih. Lupa dibuka. Harga ban dalam sekarang soalnya 100 berapa nih? 115, 125. Ya lumayan. Dan capeknya juga gitu kan. Kalau sampai bocor di jalan. Oke. Oke. Harusnya sih beres. Terus ini lingkarannya, ringnya pasang. Kencangin bener-bener. Terus terakhir tutup pentil ya. Gitu deh. Oke, kira-kira gitu deh si proses penggantian si ban dalam dan ban luarnya gitu ya. Jadi kalau prosesnya diikutin dengan baik gitu, sesuai urutan gitu, itu harusnya nggak ada kejadian kayak ban kejepit gitulah gitu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya dan bye.